Baik, syukran katsiran pemirsa masih bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamna Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Ali Nuruddin. Ustadz, sebelum kita akan menggali sebenarnya makna sholat secara sosial, saya ingin tahu lebih dahulu proses dan tahapannya seperti apa hingga sholat itu diwajibkan yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mendapati keterangan itu dari Al-Quran ya Mas ya. Ayo Ustadz. Yang kita dapati adalah dalam hadis Rasulullah SAW, khususnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari di Kitabul Iman di bab awal-awal, khususnya bab Mi'raj. Itu bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ketika Rasul bermi'raj. Kalau kita lihat di riwayat itu kan Rasulullah menerima wahyu sholat ya. Mulanya kan 50 waktu. Terus kemudian beliau turun ke langit berikutnya, ternyata terutama Nabi Musa nih Mas. Beliau itu yang paling rewel gitu loh. Wahai Nabi Muhammad, kamu harus minta keringan lagi ke Tuhan itu. Oh, umatmu kalau ngerjain 50 waktu gak bakal kuat. Saya jamin dah, gue udah pengalaman nih lah, kira-kira gitu loh Mas itu. Pikir bener juga, maka minta lagi. Terus akhirnya kemudian kasih diskon Mas. 5 waktu, jadi tinggal waktu 5 waktu kan itu. Udah kemudian ya udah berlima lah, kira-kira Nabi Musa nggak nyuruh lagi, kalau 5 masih minta diskon juga ya kebangetan kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa syariat sholat yang 5 waktu itu ya, yang 5 waktu itu syariat itu adalah kemudian sebuah proses di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada umatnya, umat Muhammad maksud saya. Sehingga nilai 5 waktu itu kalau kita kerjakan dengan baik, itu sebetulnya ya sama dengan 50 waktu kalau dilakukan. Maka hadiah pahala yang disiapkan bagi orang yang mengerjakan sholat dengan istiqomah, itu kan kalau di Al-Quran kan banyak sekali. Contoh misalnya ya, sholat itu yang ini lagi-lagi kalau kemudian implikasi sosial juga. Sholatnya orang itu kalau bagus kan di surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kalau orang itu mengerjakan sholatnya baik, insya Allah akan terhindar di aneka macam perbuatan dosa yang disebut sebagai keji dan mungkar itu. Sehingga ini sholat jadi benteng juga. Gitu. Kemudian juga kita lihat misalnya di surah Toha, ayatnya yang ke-13. Aqimis sholata lidzikri, ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kita tidak bisa mengingat Allah itu hanya dengan selera dan cara kita masing-masing. Karena ada kelompok yang kemudian mengatakan, oh kalau gitu kan yang penting mengingat Allah ya. Kalau sudah selalu mengingat Allah ya tidak perlu sholat. Eleng aja, gitu, eleng iya, gitu itu logika yang salah. Gitu loh. Maka kemudian sekian banyak dari manfaat ibadah sholat, belum lagi yang menyangkut urusan lain ya Mas ya. Dari sisi spiritual saja sudah sekian hebatnya. Sehingga kemudian perintah itu tidak melalui Jibril, langsung Allah sendiri yang memberikan. Ini juga salah satu keistimewaan perintah sholat. Tanpa melalui perintah tanpa Jibril, melalui ya? agen atau perantara kan gitu kan. Kalau puasa, haji, zakat kan itu diperintahkannya melalui Jibril, penyampai wahyu kan. Tapi untuk sholat Allah panggil sendiri. Itu sampai bahkan Jibril itu nggak bisa ikut naik kan. Kalau dalam kisah-kisah Mi'raj itu kan Jibril nggak bisa ikut masuk. Sudah stop sampai di sini. Jibril itu bilang itu, loh Jibril kata Nabi, kamu nggak ikut saya, masuk aku sendirian itu. Sudah, posisi saya sampainya bisa di sini saja. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai makhluk yang terbaik ciptaan Allah mendapat keistimewaan melebihi malaikat. Sehingga untuk menerima wahyu sholat bahkan Jibril pun tidak tahu. Yang lain kan melalui beliau, bahkan mungkin juga malaikat lain tahu loh. Ini hanya berdua Mas. Allah dan Rasulnya saja, Nabi Muhammad itu. Maka ada dialog yang menarik ini, kaitannya dengan itu ya, posisi Nabi itu. Gini, Nabi itu menanya, ya Allah, kan Ibrahim itu Khalilullah, sahabat Anda. Musa itu Kalimullah, Kalimuka. Jadi apa? Yang engkau Anda bicara langsung gitu. Musa Ruhullah, ditiupkan ruhnya Allah. Sulaiman itu kalau Anda berikan kerajaan yang sangat besar. Kira-kira kalau saya ini di posisi mana? Kira-kira gitu ya Mas itu. Nah itu maka Allah langsung jawabnya gini. Wahai nabiku, wahai Muhammad, gitu. Kalau Ibrahim Khalilullah, kamu itu kan Habibullah, kekasihku. Kekasih itu lebih dekat dari Khalil gitu. Kalau Musa adalah Kalimullah, saya ajak bicara tapi dia mewarok hijab. Saya ajak bicara melalui
ada hijabnya. Kalau kamu langsung ini. Bermuwajah langsung iya, ya Ustaz gitu ya? loh. Kalau Isa itu ruhullah, ruhnya Allah, karena pun itu, kamu ingat ya, hanya kamu yang disebut oleh seluruh manusia dalam syahadat itu sampai kiamat. Isa ruhullah tapi nggak disebut kan gitu. Nah, ini menggambarkan betapa Rasul kita, Nabi kita, adalah memang Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul semuanya. Nah, yang salah satu kemudian syariatnya adalah mengajarkan agar ibadah itu berdimensi pada akhlak yang baik, sosial yang baik. Masya Allah. Rahasianya pasti akan banyak sekali dan juga fadilahnya untuk sosial itu tadi akan kita ulas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Sesungguhnya manusia itu suka bersikap keluh kesah lagi kikir. Kalau mendapat masalah ngeluh aja. Kalau dapat sukses kikir banget. Kecuali orang yang sholat.